Silakan. Bahkan para ulama membolehkan untuk menambahkan lafaz sholawat bagi keluarga Nabi, para sahabat, istri-istri Nabi, dan juga umatnya. Misalnya seperti lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya Allah limpahkanlah sholawat dan salam atas baginda kami Nabi Muhammad dan juga atas keluarga Nabi Muhammad. Ya, jadi memang dianjurkan ya, selain kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga dianjurkan untuk bersalawat kepada keluarga Nabi ya. Bahkan boleh menambahkan untuk para sahabat, untuk istri-istri beliau, untuk umatnya juga itu boleh ya. Boleh ya, seperti itu. Nah, kenapa boleh? Saya dapatkan pendapat dari Imam Nawawi ini setiap. Kita baca ya. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 676 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Al-Adhkar bahwasanya wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya'i taba'an lahum fis sholati wa yuqal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi lil ahadithi as-sahihati fi dzalik. Artinya silakan. Para ulama telah sepakat ijma bahwasannya boleh menambahkan sholawat untuk selain Nabi secara tabaan, Ya. bukan ibtidaan. Ya. Misalnya berkata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Sebab ada riwayat hadis sahih tentang hal itu. Nah, jadi jamaah tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, kita boleh loh bersolawat itu untuk selain Nabi, tapi tabaan setiap. Apa itu tabaan? Tabaan itu kebalikan dari ibtidaan. Artinya nggak boleh tanpa Nabi kita. Misalnya gini, Allahumma sholli ala Abu Bakar gitu. Allahumma sholli ala Aisyah misalnya. Allahumma sholli ala siapa misalnya. Itu nggak boleh. Itu namanya ibtidaan. Yang boleh itu adalah tabaan, jadi ngikuti, tabiat ya, tabaan itu apa? Mengikuti. Jadi nama Nabi kita dulu, yang lain baru ngikuti, itu boleh. Makanya tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dulu, Nabi kita dulu, baru setelah itu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'i, boleh. Karena itu namanya tabaan ya. Nah, ini tolong nanti bedakan ya. Bolehkah kita bersalawat kepada keluarga Nabi atau kepada umatnya misalnya? Karena kan namanya sholawat salam itu kan khusus buat Nabi kan ya. Sallallahu alaihi wasallam itu kan khusus Nabi. Tapi boleh nggak? Nah, tergantung cara jawabnya ya. Ibtidaan apa tabaan? Kalau ibtidaan tidak boleh ya, tidak boleh kalau ibtidaan. Tanpa menyebutkan nama Nabi kita langsung Allahumma sholli ala siapa tadi Abu Bakar misalnya, enggak boleh ya. Harus tabaan ya. Nabi kita dulu baru disebutkan yang lain. Yang seperti itu boleh. Karena memang banyak riwayat hadis yang menyebutkan seperti itu ya, boleh. Baik, berikutnya para ulama juga mengatakan bahwa membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, ini biasanya banyak yang bertanya ini, Pak Ustadz, apa sih fadilah bersalawat kepada Nabi? Apa sih keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW? Kita pengen tahu nih khasiatnya apa gitu. Karena kadang-kadang orang bertanya kayak gitu ya. Orang-orang awam biasanya ya yang pengen tahu khasiat atau fadilahnya. Nah, di antara keutamaan bersalawat yang disebutkan dalam beberapa hadis riwayat sahih adalah sebagai berikut. Pertama, Satihab ya. Pertama, mendapatkan balasan pahala 10 kali lipat. Ini keutamaan yang pertama ya. Nanti ada 3 atau 4 nanti. Kita sebutkan yang pertama dulu, yaitu mendapatkan balasan pahala 10 kali lipat. Saya akan bacakan hadisnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Artinya silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali sholawat saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali selipat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, perhatikan jamaah hadis yang pertama ini ya.
Nabi bilangnya man sholla alayya sholatan. Siapa yang membaca satu sholawat. Misalnya tadi Ustaz Yahya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan satu kali sholawat ya Ustaz Yahya. Itu dapat balasan sallallahu alaihi biha asron. Dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Maksudnya apa? Sallallahu alaihi itu maksudnya apa? Saya baca dalam syarahnya. Di antaranya itu penjelasan dari Al-Qadi Al-Iyad jamaah. Ya, Al-Qadi Al-Iyad, Al-Imam Al-Qadi Al-Iyad rahimahullah ta'ala, kata beliau, sallallahu alaihi biha asran, maksudnya itu adalah rahimahu wa do'afa ajrahu. Apa kata beliau? Rahimahu wa do'afa ajrahu. Jadi orang yang baca salawat sekali itu ya, itu mendapatkan rahmat Allah 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan pahalanya itu. Mendapat apa? Rahmat. Rahimahu itu Allah merahmatinya 10 kali. Dan kita sudah belajar ya tentang Rahman Rahim. Kalau Allah memberikan rahmat itu maknanya apa? Memberikan kenikmatan, memberikan keutamaan, memberikan banyak kebaikan kepada kita. Berkah lah istilahnya. Dan itu 10 kali lipat diganjar oleh Allah sampai 10 kali. Satu sholawat loh ya, satu sholawat. Apalagi kalau ribuan sholawat tadi kita baca dalam perjalanan kita berangkat kerja tadi misalnya. Wah, luar biasa ya kepahalan ya. Maka tolong jangan disia-siakan ini zikir sholawat kepada Nabi ya, karena mendapatkan balasan 10 kali lipat. Sekarang hadis yang kedua. Yang kedua, keutamaan yang kedua, menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Nah, seperti apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Baik ya. Nabi tadi mengatakan aulan nasi ya. Aulan nasi itu kata para ulama maksudnya itu aqrabuhum ilayya. Apa itu? Aqrabuhum ilayya. Orang yang paling dekat. Jadi nanti jamaah di padang mahsyar itu ya, ketika seluruh manusia dikumpulkan menjadi satu untuk dihisab amalnya. Nanti ada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kedudukannya, derajatnya itu tinggi, lebih dekat dengan Nabi begitu, ya, dekat dengan Nabi. Gara-gara apa? Di antaranya, gara-gara dulu waktu dia di dunia itu paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Wah, paling banyak jamaah. Siapa yang sholatnya paling banyak nanti di akhirat ya. Itu nanti akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dekat dengan Nabi, insya Allah selamat, insya Allah. Ya, dapat syafaat Nabi, selamat masuk surga bi ghairi hisab, insya Allah. Nah, ini kesempatan buat kita jamaah. Mumpung masih diberikan kesempatan bisa hidup di dunia, masih bisa ngaji, masih bisa zikiran. Ya, sering-sering bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak intinya ya. Karena tadi aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Kapan lagi ya tadi kita kita manfaatkan waktu pada saat dalam perjalanan, pada saat menyendiri misalnya ya, yang sendirian di kamar daripada bengong ya. Sholawat ya, sesekali untuk bersolawat kepada Nabi. Ya syukur-syukur diperbanyak sholawat ya. Siapa yang paling banyak salawatnya, insya Allah nanti akan dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya ya, jamaah. Amin. Amin. Yang ketiga sekarang setiap. Fadilah yang ketiga, salawatnya itu langsung dinampakkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aktiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alayka wa qad aramta qala yaqul balaitu ya innallaha
Qala yaqul bala itu innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya, saya bacakan ya setiap ya gantian ya. Dari Aus bin Aus radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya salawat kalian akan dinampakkan di hadapanku. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa dinampakkan di hadapanmu sementara engkau meninggal dunia? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi atau tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Nah dari hadis ini jamaah kita tahu tadi, orang yang bersalawat kepada Nabi itu salawatnya itu langsung nyampe kepada Nabi. Ya, langsung dinampakkan di hadapan Nabi jamaah. Nabi tahu. Ustadz Syihab tadi bersolawat itu Nabi tahu. Langsung tahu Nabi. Ya, Anda jamaah bersolawat kepada Nabi 1 atau 2 kali atau banyak, itu langsung Nabi tahu. Ya, langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Nabi yaruddu ya. Apa itu yaruddu? Aruddu assalam. Aku membalas salawat salam kalian. Ya. Aruddu assalam gitu, dalam sebuah riwayat. Jadi Nabi membalas itu salam kita itu ya Allah ya. Nabi tahu siapa yang bersalawat kepada beliau. Tahu Nabi ya. Dan itu langsung nampak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang jamaah kata para ulama, bersalawat di hari Jumat itu pahalanya lebih besar dari bersalawat di selain hari Jumat ya. Jadi bukan hanya hari Jumat salawat itu ya. Bersalawat itu kapan saja sebetulnya jamaah ya. Setiap hari lah kalau bisa ya, setiap hari. Hanya saja bagi yang bersalawat pada hari Jumat itu memiliki keistimewaan khusus ya. Pahalanya tentu lebih besar dibanding bersalawat di hari-hari yang lain. Kira-kira begitu ya. Baik. Sekarang yang keempat, siap. Keutamaan yang keempat ya. Kebutuhannya, Masya Allah, atau hajat-hajatnya dicukupi atau dikabulkan dan bahkan dosa-dosanya diampuni. Ada sebuah hadis Anit Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Qala Abi, ya Rasulullah inni ukhtirus salata alaika. Fakam aja'alu laka min salati? Faqala ma syi'ta. Qala qultu ar-rubu. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu an-nisf. Ya, admin. Halaman berikutnya. Qultu an-nisf. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Qala qultu fathulutsain. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun laka. Qultu aj'alu laka sholati kulliha atau kullaha. Qala idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Masya Allah. Ya, silakan setiap artinya. Dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, ayahku yaitu Ubay bin Ka'ab pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang suka memperbanyak bersolawat kepadamu. Berapa banyak solawat yang harus aku baca untukmu sehari semalam? Nabi menjawab, terserah kamu. Lalu aku berkata, bagaimana jika 1/4 hari? Nabi menjawab, terserah kamu. Namun jika kamu lebihkan dari itu, maka itu lebih bagus bagimu. Aku berkata, kalau begitu bagaimana jika 1/2 hari? Nabi menjawab, terserah kamu. Namun jika kamu lebihkan dari itu, maka itu lebih bagus bagimu. Aku berkata, kalau begitu bagaimana jika 2/3 hari? Nabi menjawab, terserah kamu. Namun jika kamu lebihkan dari itu, maka itu lebih bagus bagimu. Aku berkata, kalau begitu bagaimana jika sepanjang hari, sehari semalam, aku bersolawat kepadamu? Nabi menjawab, maka keinginanmu akan tercukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Masya Allah, jamaah ya, luar biasa ya. Jadi ada sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab itu bilang sama Nabi tadi ya, Nabi, saya bersolat kepada Anda berapa nih? Sehari semalam. Ini apa? Pertama beliau bilangnya ar-rubu ya. Berarti rubu itu 6 jam ya. Ya kan? Kan sehari semalam 24 jam ya setiap ya. Berarti kalau 1/4-nya berapa? 6 kan? Benar ya? 6 ya? 6 jam.
Nabi, gimana kalau sehari semalam itu saya 6 jam itu bersolawat kepada Anda? Selama 6 jam jamaah, selama 6 jam bersolawat. Nabi bilang, kata Nabi, masyita terserah kamu. Tapi kalau lebih dari itu bagus, kata Nabi gitu ya. Kalau lebih dari 6 jam bagus. Terus sahabat tadi bilang, kalau gitu nisfu deh, setengahnya. Berarti setengah 24 jam berapa? 12 jam. Kalau gitu 12 jam Nabi, saya bersolawat untukmu. Nabi bilang lagi, terserah kamu. Tapi kalau lebih dari itu bagus. Ya kalau lebih dari 12 jam itu bagus. Ada yang bisa sholawat selama 12 jam. Masya Allah ya. Terus dijawab lagi sama sahabat tadi. Kalau gitu sulusain 2/3. 2/3 berarti berapa? Siap. 12 tambah 6. 24 bagi 3 berapa? Ya pokoknya lebih dari 15 jam lah ya, anggaplah gitu ya. Nabi jawab lagi, masih tak terserah kamu. Tapi kalau bisa lebih dari itu, fa in zita fa khairul laka. Akhirnya tadi sahabat tadi bilang terakhir ya, ya sudah deh Nabi, pokoknya aja'alulaka sholati kullaha. 1 hari semalam semua waktuku untuk bersalawat kepadamu. Masya Allah. Nabi mendengar seperti itu jamaah. Nabi kemudian bilang, idzan tukfahamuka, kalau begitu kamu bersolat seperti itu, keinginanmu, hajat-hajatmu itu dimudahi, dicukupi oleh Allah, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah bersolawat itu bisa memudahkan segala urusan jamaah ya. Makanya sering kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, dari para habaib ya, dari para ustadz, banyak-banyak sholawat biar urusannya dimudahkan, urusan jodohnya dimudahkan, urusan rizkinya dimudahkan oleh Allah, apalagi pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, apalagi ya macam-macam lah, hajat apapun insya Allah dimudahkan gara-gara bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Anda sudah tahu hadisnya jamaah, kita sudah tahu hadisnya. Hadisnya ini sahih nih, hasan ya, riwayat Imam Tirmidzi. Kita percaya dengan sabda Nabi ini ya. Nah, kalau sudah percaya tinggal diamalkan. Mau apa enggak dimudahkan segala urusannya oleh Allah dengan cara memperbanyak sholawat ya. Perbanyak apa? Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dah. Cukup ya 4 hadis tentang fadilah atau keutamaan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Ustaz Syihab, silakan. Apa makna sholawat dan salam? Apa makna sholawat dan salam? Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1316 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Nurul Zolam Syarah Aqidatul Awwam bahwasannya ya, saya akan bacakan. Tsumma sholatu wassalamu ay rahmatullahi al-makrunatu bita'zimi wa tahiyyatuhu al-la'iqatu bihi sallallahu alaihi wasallam kainatani ala man dzukira. Yang artinya lafaz sholawat dan salam maksudnya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan dan penghormatan yang layak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Nawawi ya. Nah, kita baca berikutnya keterangan dari Syekh Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala dalam kitabnya Jala'ul Afham. Apa kata beliau? As-sholatu lughatan ad-du'a bi khairin. Ad-du'a'u bi khairin. Fa idza udhifat ilahi ta'ala kana ma'naha ziyadatal in'am al-makrun bit ta'dhimi wat tabjil. Wa qad warada 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna as-sholata minallahi rahmatun wa minal abdi du'aun wa minal malaikati istighfarun. Wassalamu huwa tahiyyatul la'iqatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ustaz, sholawat secara bahasa maknanya adalah doa kebaikan. Jika sholawat itu disandarkan atau berasal dari Allah Ta'ala, maka maknanya adalah bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang disertai dengan pengagungan atau penghormatan. Sungguh telah datang sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya salawat dari Allah maksudnya adalah rahmatnya. Salawat dari seorang hamba maksudnya adalah doa. Dan salawat dari para malaikat maksudnya adalah permohonan ampunan. Adapun lafaz salam maksudnya adalah penghormatan yang layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini lebih lengkap ya oleh Syekh
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tadi disebutkan makna kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu maknanya apa, itu disebutkan ya. Terus solawatnya malaikat itu maknanya apa, solawatnya manusia atau hamba umatnya Nabi kepada Nabi itu maknanya apa disebutkan tadi ya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berikutnya kita baca lagi ya, sebetulnya hampir mirip nih keterangannya. Yaitu Asy-Syaikh Dr. Hisham Al-Kamil hafizahullah taala dalam kitabnya Fathul Alam. As-salatu hiya du'a'u bi khairin wa takunu minallahi rahmatan wa minal malaikati istighfaran wa minal bashari wal jinni du'aan. Wassalamu at-tahiyyatu wal in'am wassalatu min ghairi salamin makruhatun. Artinya, sholawat secara bahasa maknanya adalah doa kebaikan, kata Syekh Dr. Hisham. Jika sholawat itu berasal dari Allah Ta'ala, maka maknanya adalah rahmatnya. Jadi ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya apa? Allah merahmati Nabi, jamaah. Karena nanti ada orang begini, Ustaz. Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah itu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kayak kita gitu ya. Bersuara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tidak boleh, jamaah. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Allah memang punya sifat kalam, tapi kalamnya Allah itu tidak seperti kalamnya manusia ya. Kita sudah bahas sifat kalamnya Allah ya. Kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf dan sebagainya ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah punya sifat kalam, tapi kalamnya tidak sama seperti kalam makhluk ya. Makanya tadi di antara makna Allah bersolawat kepada Nabi itu apa? Allah merahmati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana tadi? Jika salawat itu dari para malaikat, halaman 19, maka maknanya adalah permohonan ampunan. Dan jika salawat itu dari seorang manusia atau jin, jadi ada jin yang bersalawat juga ya kepada Nabi ya, maka maknanya adalah sebuah doa. Adapun lafadz salam maksudnya adalah penghormatan atau pemberian nikmat. Lafadz salawat yang tanpa disertai dengan lafadz salam hukumnya makruh. Oh, makruh ya hukumnya. Jadi harus ada salamnya kalau bisa ya. Ya. Nah, sekarang kita baca kesimpulannya, Ustaz. Dari beberapa keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya satu, silakan, Ustaz. Dari beberapa keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna pemberian rahmat yang disertai pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah para malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sholawatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan keagungan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Masya Allah. Di sini sangat detail ya kesimpulannya ya. Apa makna salawat Allah kepada Nabi, makna salawat malaikat kepada Nabi, dan makna salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali ya, Insya Allah nggak perlu penjelasan yang detail. Nah, berikutnya Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun lafadz as-salam. Kalau tadi kan salawat ya, beda ya. Salawat itu kan Allahumma sholli itu loh. Itu namanya salawat. Kalau wasallim, ya itu namanya salam ya. Adapun lafadz salam yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maknanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar suatu bentuk pengagungan atau penghormatan yang layak itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang bilang, misalnya Allahumma sholli wasallim ya ala Sayyidina Muhammad, itu kan ada wasallim ya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi. Ketika Anda mengucapkan wasallim tadi, ya Allah limpahkanlah salam kepada Nabi, itu maksudnya itu kita minta sama Allah supaya bentuk pengagungan atau penghormatan yang tinggi itu disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Ya, itu makna apa? Makna salam. Atau, nah ini halaman berikutnya, halaman 21. Sebagian ulama lainnya mengatakan makna lafadz as-salam adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apapun yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya itu tidak terjadi sehingga menjadi aman dan selamat. Ini sebagian ulama ada yang menafsirkan seperti itu.
makna lafaz salam itu ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalam buat Nabi itu seolah-olah kita berharap apapun yang dikhawatirkan oleh Nabi ya terhadap umatnya. Nabi kan khawatir nanti umatnya begini. Nah, mudah-mudahan itu nggak terjadi gitu loh jamaah ya. Dengan kita bersolawat kepada Nabi atau mengucapkan salam kepada Nabi itu menjadi aman semuanya nanti, menjadi selamat insyaallah ya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan seperti itu. Maka dari itu ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW hendaknya, ini jamaah, hendaknya turut menyertakan juga lafaz salam kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan hanya lafaz salawatnya saja yang diucapkan. Makanya tadi hukumnya makruh ya. Salawat tanpa salam itu makruh tadi kata Dr. Hisham Al-Kamil tadi. Maka dari itu contoh redaksi salawat yang ada lafaz salamnya itu misalnya Allahumma sholli wa sallim. Sholli itu berarti salawat jamaah. Kalau wasalim itu apa? Salam. Nah ini redaksi salawat yang bagus ini. Maksudnya menggabungkan antara salawat dan salam. Jadi jangan hanya begini. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tanpa wasalim ya. Tanpa salam. Itu makruh. Ya, kurang afdol kata para ulama. Ya, kurang afdol. Jadi kalau bisa, kalau bersalawat itu pastikan ada salamnya. Kalau fi'il madhi berarti gimana Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah. Tapi kadang-kadang kalau itu ya jamaah tahlil ya. Sholli ala Muhammad, sholli alaih gitu ya. Ya kan? Sholli alaih itu berarti salawat pakai salam enggak itu Ustaz? Sholli alaih gitu. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaih gitu ya. Itu enggak pakai salam itu. Enggak pakai salam, kurang afdol itu jamaah, kurang afdol. Bahkan makruh tadi kata para ulama ya. Bagusnya itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih gitu ya. Ada salamnya kalau bisa itu ya. Ada salamnya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ada wasalimnya itu ya. Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Oke. Halaman 22 itu. Nah, itu disebutkan juga Allahumma sholli wa sallim alaih ya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, berkaitan dengan menggabungkan lafaz sholawat dan salam ini, Al-Imam An-Nawawi, ya, halaman berikutnya, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, Idza shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, falyajma' baina sholati wat taslimi wa la yaqtasir 'ala ahadihima, fala yaqul sallallahu alaihi faqat wala alaihi salam faqat. Artinya setiap silakan. Jika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya menggabungkan antara lafaz solawat dengan lafaz salam secara bersamaan, dan jangan hanya mencukupkan dengan lafaz solawat saja. Maka dari itu jangan hanya mengucapkan sallallahu alaihi saja atau hanya alaihi salam saja. Ya, jadi kalau bisa digabung ya. Nah, kesimpulannya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah termasuk sebuah ibadah yang dianjurkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi kita perbanyak salawat ya kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya Rasulullah SAW hendaknya kita menjadikan salawat tersebut sebagai zikir atau wirid yang kita baca secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah siap ya jamaah semuanya dan Satihab termasuk saya mulai hari ini dan seterusnya ya kita biasakan banyak-banyak sholawat ya, terserah waktunya kapanpun ya. Kalau paling mudah tadi ya, kalau dalam perjalanan itu jangan lupa sholawat karena berjam-jam di perjalanan bengong itu rugi ya, banyak-banyak sholawat ya. Terlebih jika disebut nama Nabi Muhammad SAW di hadapan kita jamaah ya, halaman 24, maka kita keraskan suara kita untuk mengucapkan salawat dan salam pada saat mendengar nama Nabi Muhammad. Nah ini langsung disaut ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mendengar nama Nabi itu ojo meneng wae gitu loh. Ya, jangan diam saja jamaah. Ketika ada orang penceramah atau temannya atau siapalah dia nyebut nama Nabi Muhammad, itu langsung kita disaut. Itu apa bahasa Indonesia? Disaut itu. Dijawab ya, disambut ya. Langsung kita sambut Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung bersolawat. Bahkan kalau bisa suaranya diangkat jamaah. Ini ya, saya akan bacakan ya di halaman 24 itu.
Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, yustahabbu liqari'il hadithi wa ghairihi mimman fi ma'na idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarfa'a sautahu bis salati alaihi wat taslim wa la yubalik fir raf'i mubalaghatan fahisyatan. Jadi kata Imam Nawawi disunahkan bagi pembaca hadis atau siapapun yang membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeraskan suara salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun juga jangan terlalu berlebihan dalam mengeraskan suara. Jadi langsung ya, kalau mendengar nama Nabi Muhammad, nah Anda itu langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa dikeraskan setiap ya suaranya ya, jamaah juga dikeraskan. Ya kayak tradisi jamaah Nahdlatul Ulama lah ya, ketika mendengar Nabi Muhammad itu langsung nyaut tuh semuanya. Sallallahu Alaihi Wasallam, suaranya kenceng. Itu sunnah itu. An yarfa sautahu bis salati alaihi wa taslim itu sunnah kata Imam Nawawi ya. Udah menjadi kebiasaan ulama salaf kita. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad itu langsung mengangkat suaranya sallallahu alaihi wasallam atau dengan redaksi salawat yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, misalnya begitu. Ya, hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan. Apalagi halaman 25 itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Orang yang pelit itu bakhil ya, pelit, medit ya. Orang yang kalau disebut namaku di hadapannya dia tidak mau sholawat. Wah, ini umat yang pelit kata Nabi ya. Nah, dalam hadis yang lain juga raghima'an furajudin dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Sungguh sangat rugi kata Nabi bagi orang yang namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Nah, jadi kalau mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung disaut ya, langsung disambut bersolawat. Kalau bisa suaranya agak diangkat, tapi jangan berlebihan, jangan bengok-bengok intinya ya, jangan teriak-teriak. Yang poin A sudah selesai ya setiap ya. Sekarang poin yang B setiap, silahkan. Sarah lafadz sarmada. Jadi tsummas sholatu wassalamu sarmada. Nanti masih ada ala nabiyyi khairiman qad wahada. Silahkan. Kita sampai B saja ya, sampai poin B saja. Sarmada, Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala pada bait yang ketiga ini ketika beliau mengucapkan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menambahkan lafaz sarmada. Apa yang dimaksud dengan lafaz sarmada pada bait yang ketiga ini? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jadi jamaah di bait yang ketiga ini kan bunyinya tsummas sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Semoga sholawat dan salam sarmada itu apa? Nah, di sini kita baca ya, Syekh Nawawi Al-Bantani bilangnya di dalam kitab Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam, wa qauluhu sarmada ay daiman. Jadi sarmada itu seperti daiman, yaitu selama-lamanya ya. Syekh Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi juga sama mengatakan sarmada ay daiman. Kemudian Dr. Hisham ya, Syekh Dr. Hisham Al-Kamil juga sama. Sarmada ay daiman. Maknanya itu apa? Daiman. Jadi tsummas sholatu wassalamu sarmada. Syekh Muhammad Ahmad Al-Marzuki ya. Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari pengarang kitab Aqidatul Awam. Beliau itu berharap sholawat dan salam ini itu terus menerus. Meskipun beliau sekali ngucapinnya, tapi beliau berharap sholawat dan salam ini terus menerus mengalir atau tercurahkan ala Nabi atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kira-kira begitu makna dari sarmada itu apa? Abadi selama-lamanya lah begitu kalau bahasa kita ya, abadi selama-lamanya. Nah di halaman 29 saja coba dibaca itu. Muncul pertanyaan. Silakan. Halaman 29. Muncul pertanyaan. Bolehkah kita membuat redaksi sholawat sendiri tanpa menggunakan redaksi sholawat yang bersumber dari hadis? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Sebab di antara para ulama salaf ternyata ada juga yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan redaksi solawat buatan dirinya sendiri. Nah ini jamaah, bersolawat itu kan memang utamanya menggunakan redaksi
ya, atau lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada dasarnya kan begitu. Tapi boleh nggak kita itu bersolawat dengan redaksi buatan sendiri misalnya, atau buatan para ulama? Nah, ternyata jawabannya boleh-boleh saja jemaah, nggak bid'ah ya, nggak apa-apa. Misalnya ada salawat nariyah, tahu salawat nariyah? Siap. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salama, dan seterusnya itu ya. Itu kalau di pondok dulu dibaca terus itu ya. Tiap malam Senin atau malam Jumat itu dibaca ya. Nah, banyak itu salat-salat yang gubahan atau buatan para ulama. Dan itu yang seperti itu boleh jamaah. Boleh ya, sholawat yang buatan dari para ulama. Meskipun tidak bersumber dari Nabi. Tidak masalah. Kenapa? Karena para ulama salaf banyak yang membuat sholawat sendiri. Misalnya ini ya, kita sebutkan Al-Imam Tajuddin As-Subki, ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Asy'ari rahimahullah taala. Beliau punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Masya Allah. Apa dalam kitab ini disebutkan? An Abil Husain Yahya bin Al-Husain At-Ta'i yaqul, sami'tu Ibn Bayyan Al-Asbihani yaqul, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Halaman berikutnya, faqultu ya Rasulullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ibnu ammika, hal khassastahu bi syai'in aw hal nafa'tahu bi syai'in? Qala na'am, sa'altullaha alla yuhasibahu. Faqultu ya Rasulullah bima? Qala li'annahu kana yusalli alayya salatan lam yusalli alayya ahadun mithlaha. Qultu fama tilkas salatu? Qala kana yaqul Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Masya Allah. Artinya setiap. Artinya dari Abul Husain Yahya ibn Al-Husain At-Ta'i berkata, aku pernah mendengar Ibnu Bayan Al-Asbihani berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengkhususkan sesuatu untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Beliau menjawab, iya. Aku memohon kepada Allah agar tidak menghisapnya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Aku bertanya, mengapa bisa begitu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, karena dia pernah bersolawat kepadaku dengan redaksi solawat yang sama sekali belum ada satupun orang yang pernah mengucapkannya. Aku bertanya, seperti apa redaksi solawat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dia pernah bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu adz-dzakirun wa sholli ala Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya. Nah, jadi jamaah, ada seorang ulama besar, dia ini bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya dia bertanya, Nabi, bagaimana pendapatmu dengan Imam Syafi'i? Ya, kira-kira begitu ya tadi. Nabi menjawab, oh, saya itu memohon kepada Allah agar Allah tidak menghisapnya nanti di akhirat. Jadi Imam Syafi'i langsung masuk surga. Kira-kira begitu. Lah kok bisa begitu Nabi? Apa yang membuat Imam Syafi'i punya keistimewaan seperti itu? Nah, ternyata kata Nabi, dia pernah bersolawat, yang solawat itu belum pernah ada yang membacanya. Ya, jadi ini buatan Imam Syafi'i yang isinya itu pun luar biasa jemaah, secara makna. Nanti kita akan baca terjemahan redaksi sholawat Imam Syafi'i itu ya. Itu maknanya luar biasa jemaah. Ya. Nah, gara-gara baca sholawat ini, tadi dia Imam Syafi'i mendapatkan keutamaan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini mimpinya para ulama ya. Ini mimpinya ulama sebagai tabsyir ya, kabar gembira buat Imam Syafi'i. Nah jamaah, setelah saya telusuri ya di beberapa kitabnya Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i punya kitab Al-Um, Ar-Risalah, terus apa macam-macam lah, Ikhtilaful Hadis, Ahadis ya. Ternyata redaksi sholawat tadi itu ada di Muqaddimah kitab Ar-Risalah, Ustaz Syihab. Saya cari-cari ya. Nah ini, silakan dilihat halaman 32 itu. Di Muqaddimah Ar-Risalah Imam Syafi'i bilang begini, Wassallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassallallahu alaihi fil awalin wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadin min khalqi. Agak sedikit berbeda sih ya, tapi sama maknanya. Jadi arti sholawatnya itu begini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan
sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebanyak jumlah zikirnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak jumlah kelalaian orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini luar biasa ya. Imam Syafi'i membuat redaksinya sampai kayak gitu. Jadi bahasa mudahnya itu gini jamaah. Nah, Imam Syafi'i bersolat kepada Nabi Muhammad ya. Tapi sholawatnya itu sebanyak jumlah zikirnya orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berapa itu? Orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, zikirannya kalau dikumpulkan, semua orang loh ya. Satu orang saja zikirannya mungkin banyak ya. Itu dikumpulkan berapa itu? Banyak kan setiap ya? Banyak. Apalagi Imam Syafi'i bilang juga tadi, wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sebanyak jumlah kelalaian orang-orang yang lalai kepada Allah. Oh, banyak orang yang nggak ingat Allah itu banyak, lalai itu banyak. Ya Allah. Makanya ini jumlahnya tidak terkira ini. Pahalanya besar ya. Ini termasuk bersolawat dengan yang mudah ya. Nah, kalau saya Satihab buat sendirinya saya begini Satihab. Saya menggabungkan dengan redaksi hadis. Kan ada hadis begini Satihab. Gimana itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Itu kan bagus tuh kalimat tasbih yang adada khalqih ya, sebanyak jumlah makhluk Allah, wa ridha nafsih sebanyak jumlah ridha Allah. Apalagi wa zinata arsih, dan seberat arasnya Allah, wa midada kalimati, dan sebanyak jumlah kalimatnya Allah. Itu saya adopsi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatika. Wah, enggak apa-apa, boleh seperti itu ya. Nah, kita membuat redaksi sholawat sendiri enggak apa-apa. Ya, apalagi tadi gabungan dari beberapa hadis ya. Bahkan Imam Syafi'i itu membuat sendiri itu ya. Tidak ada dalam hadis ya seperti disebutkan Imam Syafi'i. Intinya apa? Intinya sholawat dengan sholawat apapun itu diperkenankan ya, boleh-boleh saja ya. Baik jamaah, untuk malam hari ini saya kira cukup ya pembahasan. Kita baru membahas 2 poin. Tsumma sholatu wassalamu sarmada saja udah hampir 1 jam lebih. Nanti pertemuan pekan berikutnya, pekan depan, kita akan bahas syarah lafadz ala nabi khairi man qad wahada. Itu juga pembahasannya panjang itu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik Ustaz Syihab, terima kasih dan jamaah yang dengan Allah SWT, mudah-mudahan cukup ya, nggak ada pertanyaan ya insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ya, ilmu yang bisa kita amalkan. Jangan lupa tadi PR-nya buat kita bersama, termasuk buat saya pribadi, yaitu perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dengan memperbanyak sholawat, segala urusan, segala kegundahan, segala kegalauan itu dihilangkan oleh Allah SWT. Segala hajat dikabulkan oleh Allah SWT. Karena kita sudah tahu hadisnya tadi ya tentang fadilahnya, maka tinggal kita amalkan. Cukup ya, setiap ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nanti kita gabung di pertemuan berikutnya. Karena belum selesai nih, bait ketiga belum selesai ya. Tapi kalau begitu nggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan dari para jamaah disimpan dulu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi bait yang sama, mungkin juga akan bersinggungan juga dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tadi walaupun setengah bait bisa dibilang, tapi sangat dalam sekali, banyak sekali asror yang belum kita ketahui bahkan mengenai sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita cukupkan sampai di sini kalau begitu. Terima kasih Ustadz Ajib sudah berkenan hadir dan para jamaah sekalian sudah membersamai kita malam hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin, amin, amin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah
dengan rekening 36.000.6321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.